Ya itu tadi, kalau mungkin filosofi yang agak lain gitu, bahwa air itu kan salah satu dari sumber kehidupan, penopang hidup itu. Nah itu kita jadikan nama Banyulangit itu. Filosofinya menjadi nama Banyulangit, dan itu disepakati teman-teman ya akhirnya. Bahwa kebetulan ada lagunya juga. Ada lagunya. Jadi memang atas komitmen teman-teman, atas kesepakatan teman-teman, akhirnya komunitas berkarya ini namanya adalah komunitas lukis Banyulangit. Seperti itu. Okay. Kira-kira apakah juga sering atau ada muncul kendala di dalam berkomunitas ini? Selain tadi bahwasanya nek arep nglukis ya dapure kudu ngebul sik sehingga nanti berkarya itu rasa aman dan nyaman bisa berkarya. Mungkin bukan kendala, tapi ada harapan, keinginan. Karena kita juga belajar dari otodidak, kemudian keterbatasan tentang mungkin fasilitas. Kita kadang juga pengen bareng-bareng dolan ke pelukis yang sudah mumpuni ya. Kita bisa menimba ilmu di sana. Kemudian nanti juga mungkin mencari ilmu lagi tentang bagaimana hasil karya ini bisa istilahnya apa ya? Dipasarkan dalam entah itu nanti sebuah karya, souvenir atau apapun yang nanti juga bisa mendukung tentang bagaimana kita bisa berkarya secara rutin. Jadi kita mau melukis itu, kalau karya-karya atau hasil lukisan kita sebelumnya itu sudah bisa istilahnya menjadi bagian dari rezeki. Kita mau beli cat itu ada uangnya. Jadi ada modal juga. Jadi melukis itu tidak hanya modal sebuah keahlian, tapi di situ perlu untuk kanvasnya, perlu untuk catnya dan lain sebagainya. Jadi untuk karya tetap kita harus ini karya dari sini tanpa harus berpikir nominal. Tapi kan kita juga butuh cat, kanvas dan sebagainya. Harus ada juga yang diarahkan ke situ. Dan itu kelemahan dari teman-teman, nggak paham soal itu. Pokoknya ada orang pesen kita layani, nggak ada bingung. Ya, dan mungkin begini juga. Kebetulan di Kota Blitar itu kan ada juga beberapa kampung kreatif, Mas Sony ya, kampung kreatif, dan di situ juga ada, sebenarnya sudah ada beberapa teman juga yang sempat ada sentuhan lukisan di sebagai spot selfie atau bagaimana lah. Mudah-mudahan ini dengan hasil harapan Mas Sony dan juga mewakili harapan teman-teman di situ nanti bisa muncul kolaborasi yang saya maksudkan, bahwa mungkin ada satu karya Mas Sony yang ini karyaku yang tak titipno ning kampung kreatif ini, kok nek sing minat monggo. Itu mungkin seperti itu sudah pernah dicoba Mas Sony untuk komunikasi seperti itu? Belum. Ya mudah-mudahan lah nanti teman-teman kampung kreatif juga bisa memberikan ruang. Maksudnya ruang itu kan ketika hasil karya ini sudah selesai dari rekan-rekan pelukis terus dipajang di salah satu kampung kreatif yang ada di Kota Blitar, sehingga kan di sini ada kolaborasi ya, bahwasanya antara seni, budaya dan wisata itu kan memang bisa saling menyatu untuk bisa kerjasama untuk bisa saling membantu. Mungkin itu, dan kampung saya bersiap untuk itu. Ada ruang sedikit space kecil yang di gedung itu suatu saat teman-teman pengen ada pameran mini ya, bukan sebuah pameran yang besar di situ, monggo nanti kita bisa bersinergi di sana Mas Sony. Kira-kira di tahun 2021 ini setelah pandemi kecil dulu mungkin harus kita awali ya. Jadi sebenarnya bukan hanya sebuah keuntungan dari komunitas kita dan jenengan tapi secara keseluruhan, terutama Kota Blitar. Kota Blitar itu kan tempat wisata, kota wisata. Sering juga ada pameran pembangunan, ada semacam karnival, kemudian ada lomba-lomba kampung seni, kampung kreatif dan sebagainya, atau bahkan sampai beberapa kegiatan Kota Blitar kan juga pernah mewakili ke tingkat provinsi dan sebagainya.
menurut Kalau pemikiran ngopi. saya ya, kita dari komunitas seni rupa pelukis itu siap dilibatkan, Itu ya. membuat Blitar itu lebih hidup lagi, lebih apa ya, lebih lebih nyeni. Karena apa? Beberapa kegiatan atau acara seperti itu kalau melibatkan orang-orang gila ini, pelukis ini, itu hasilnya akan beda. Sentuhan seninya ada nanti. Ada sesuatu yang lain. Iya. Gitu, ya. Jadi misalkan aja contoh ketika ada event kirap atau event itu, kalau nggak ada sentuhan seni ya kesannya hanya seperti itu. Ada pameran, misalkan pintu gerbangnya itu cuman kotak, bagaimana ada tulisan bisa masuk ke sana. Tapi kalau ketika yang mengerjakan itu orang gila-gila ini, akan sangat beda betulnya. Orang di luar aja sudah tertarik untuk masuk. Jadi keterlibatan. Iya, dan kita siap untuk membantu bagaimana Blitar itu lebih hebat lagi, siap lah. Dan potensinya ada, dan potensinya ada. Kopi ini dilanjut Mas. Kopi lah enak, no gampang teh. Ditambahi lagi. Oke. Jadi memang apa ya? Berkegiatan itu kalau bisa bersinergi siji karo sijine, terus iso guyub, itu kan kesannya juga enak Mas Oni ya. Nah, selama ini kan kalau saya sih mungkin kemarin ada satu momen sebenarnya, dan mungkin di gedung kesenian kalau nggak salah di tahun 2019 gitu. Waktu itu kan ada ruang bagi teman-teman untuk bisa memamerkan lukisannya di sana. Itu sebenarnya kalau menurut panjenengan berkegiatan seperti itu perlu ditingkatkan lagi atau perlu banyak ruang untuk dibuatkan ruang seperti itu, atau bagaimana? Sebenarnya yang paling utama itu adalah sebenarnya tujuan dari kegiatan tersebut itu untuk apa? Ini mungkin agak kurang ajar ini bahasanya. Seniman kudu ngono kan gitu ya. Kalau bahasanya, walaupun ini mungkin tidak terjadi, kalau di tujuan awal pameran bersama itu untuk, mohon maaf, menghabiskan anggaran, itu nanti ya hanya sekedar pameran selesai, ada laporan pertanggungjawaban selesai. Tapi ketika di situ ada tujuan lain, bagaimana masyarakat ini bisa berproduksi, bisa berpameran, dan masyarakat yang lain, terutama untuk beliau-beliau itu mengapresiasi, nantinya akan bagus. Beda gitu ya. Jadi hasilnya misalkan contoh, pelukis diberi setan sekian untuk memamerkan lukisannya. Tapi ketika dibuka, terus para pejabatnya hanya lewat, kan lucu. Jadi ada semacam arahan, arahan, yuk kita nikmati ini. Walaupun hanya melihat, tapi ada kebanggaan, syukur-syukur membeli. Sehingga nanti kedepannya kalau kita diajak pameran lagi, itu nggak ada kata alah males, kan cuman lelah, cuman kesel, hanya seperti itu. Tapi misalkan ada satu konsep bahwa yuk berpameran bersama. Nah, kita nggak ngomong ini pemerintah atau swasta, tapi istilahnya ayolah kita berpameran dengan sebuah bentuk dari, kan akhirnya begini, apa sih yang sudah kemarin dilakukan, ada kelebihan, ada kelemahannya, akhirnya kita evaluasi yang kemarin kurang apa, mestinya seperti apa. Kalau ada yang memfasilitasi untuk itu, kira-kira teman-teman ya kapok kan itu. Berterima kasih sekali. Enggak kapok. Enggak kapok, enggak pernah kapok. Kalau kapok kita sudah enggak melukis. Jadi istilahnya kan teman-teman tetap punya semangat untuk terus berkarya, untuk terus meningkatkan hasil karyanya, terus nanti suatu saat
jika ada ruang, jika ada peluang, jika ada yang nggak tahu lah nanti siapa yang akan memberikan kesempatan untuk berpameran lagi, tapi bentuk dan konsepnya mungkin kan dibicarakan dengan teman-teman. Jadi inginnya gimana sih teman-teman seniman pelukis-pelukis ini untuk bisa berpameran bersama, untuk akhirnya bisa menjadi sesuatu. Maksudnya bisa menjadi sesuatu kan tidak sekedar aku pameran lukisan, tapi dari lukisan yang saya pamerkan itu juga akhirnya bisa memberi memberi pendapatan yang diharapkan Mas Sony dan teman-teman. Jadi pendapatan itu kan nanti dampak saja, tapi mungkin ini masukan. Ketika kita berkegiatan bareng, berpameran, itu kalau bisa jangan sebatas bahwa kita yang berpameran, kita yang melihat, kita yang menikmati. Tapi bagaimana justru orang luar kota itu akan datang, kemudian tahu bahwa Blitar ini tidak dianggap sepele. Ternyata banyak potensi di sana. Bahwa Blitar itu juga punya pelukis-pelukis hebat kan gitu ya. Punya penari hebat, punya pematung, punya seperti itu. Nah ini bicara patung ini kan akhirnya bicara patung ini menjadi menarik. Mas Sony kan selain melukis kan juga ada satu aktivitas sendiri. Saya kalau nggak salah waktu itu sempat dijak mubeng Mas Sony, isu-isu atau waktu ini Mas Sony golek pemahat dan itu ya. Akhirnya ketemu beberapa teman waktu itu. Di Mas Sony sendiri kira-kira perbedaan mendasar Mas antara melukis dan memahat ya. Iya. Memahat. Nah, kalau seninya sama ya, kalau seni rupa. Ngese Mas, rasane ning ati kira-kira jenengan mantep ndi? Kalau saya pribadi ya lukis. Gitu ya? Iya. Walaupun mahat matung juga bisa. Bisa. Cuman ya sama-sama sulitnya sebenarnya. Cuman kalau saya pembelaan diri, saya senang di lukisnya. Karena apa? Kalau pahat atau patung itu kan kita membuat bentuk. Misalkan telinga ya dibuat seperti telinga, hidung jadi 3 dimensi. Tapi menurut saya akan lebih hebat ketika bentuk datar dibuat seperti nyata, seperti 3 dimensi. Ya melukis itu tantangannya. Iya, kanvas yang datar itu ketika dilukis akhirnya orang melihat hidup loh. Tapi kalau patung, pahat ya mohon maaf, itu memang bentuknya kan memang seperti itu. Jadi memang meskipun bisa lebih memilih. Ini mungkin ketertarikan saya saja, bukan berarti mematung atau memahat itu gampang, sulit juga. Sulit juga. Jadi memang ketertarikan kan dua-duanya bisa. Itu yang saya tanyakan kan dua-duanya bisa. Ternyata lebih tertarik ke melukisnya daripada memahatnya kan begitu Mas Sony. Itu ada satu patung yang pernah saya buat di tengah perempatan. Di tengah perempatan yang kebetulan juga tidak jauh dari rumah orang tua Bung Karno. Dan posisinya juga itu salah satu patung yang sebelum yang ini Selamat Datang yang ini kan juga termasuk. Itu patung yang mengawali adanya patung Bung Karno di Blitar. Itu tahun berapa Mas? Tahun 2000 ya dibuat. Mas Sony sendiri atau mungkin dibantu masyarakat karena itu memang swadaya. Jadi pasir kita cari sendiri, batu cari sendiri, semen sumbangan. Dan itu pertama saya membuat patung ya itu. Dan kita berani ya sudah. Dan memang menjadi salah satu ikon akhirnya bahwa di Kota Blitar itu banyak patung Bung Karno dan salah satunya adalah di perempatan Jalan Ahmad Yani ya. Bukan di Diponegoro ya. Diponegoro paling akhir tapi terlewatnya Jalan Ahmad Yani. Jadi itu terus mungkin apa ya? Ada satu momen atau harapan lah istilahnya dari berkesenian di lukisan ini yang lebih ke pribadi Mas Sony ini lebih ke pribadi dulu. Di harapan secara pribadi itu apakah apa ya istilahnya untuk bisa memasarkan hasil karya ini perlu selain ruang tadi loh Mas, kira-kira angen-angen jenengan apa ini? Harapan ke depan. Selain kok umpamane ternyata ada ruang nih yang bisa digunakan oleh teman-teman
seniman dari pelukis ini itu kira-kira? Ini kaitannya dengan karya atau pemasukan? Nah, inilah. Ada dua ya. Iya. Ya istilahnya kan kalau karya. Pemasukan gini, ini komunitas karena tadi saya sebutkan bahwa pelukis itu tidak lepas dari rezeki juga untuk bisa beli ini dan sebagainya. Itu sebenarnya sangat gampang untuk meningkatkan pendapatan dari mereka, dari kita. Itu kalau ada campur tangan dari beberapa pihak atau kelompok yang terkait lagi. Misalkan aja, misal ini ada sebuah bangunan atau tempat wisata atau hotel dibangun di Kota Blitar. Itu kalau saya jadi pimpinan gampang gitu. Untuk meningkatkan pendapatan rakyat saya gampang. Kamu boleh buat hotel di sini, tapi satu kamar harus ada satu lukisan dari pelukis lokal. Itu kan udah masuk itu. Udah masuk. Apa istilahnya ide cerdas yang mungkin mudah-mudahan lah nanti mudah-mudahan ada tamu luar kota, wajib satu souvenir tidak harus lukisan, sebenarnya tidak harus lukisan, semuanya dari hasil dari masyarakat ini bisa dipasarkan. Satu hal menarik sebenarnya yang ini mungkin mudah-mudahan lah nanti hal ini juga bisa menjadi satu pemikiran cerdas sebenarnya. Hal-hal seperti ini kan pemikiran cerdas, harapan dari masyarakat seperti kita yang nggak tahu lah itu nanti mungkin dari pemerintah kota sendiri atau mungkin dari pengusaha atau pemilik hotel yang ada di Blitar punya inisiatif seperti itu untuk memajang lukisan teman-teman dan karena kan gini ya, beberapa hotel yang saya sempat dulan Blitar ya ini ya. Dulan beberapa menit aja, saya enggak mungkin ke sana. Nginep. Rumahnya di sini. Lukisan yang dipajang itu dari luar kota semua. Gitu ya. Apakah di Blitar itu tidak ada pelukis kan gitu? Atau mungkin belum Mas Sony, belum kenal dengan Sony Yuliono itu kan yo mungkin lah, tapi atau mungkin Sony Yuliono itu sulit orangnya. Sulit nyarinya. harus mendatangkannya itu kan sulit mungkin nih. Tapi yang jelas begini, mudah-mudahan kan informasi-informasi yang tersampaikan seperti ini menjadikan nanti menjadi ruang atau menjadi momen untuk bisa berkomunikasi lebih intensif lagi. Apakah nanti teman-teman akhirnya bisa berkomunikasi dengan para pelaku usaha ini, dengan pemilik hotel di Kota Blitar lah atau bagaimana. Dan saya yakin kan nanti ketika hal seperti itu teman-teman juga untuk harga dan lain sebagainya kan mestinya kan juga tidak wah itu kurun semene kan enggak, tapi karena ini menjadi sebuah kolaborasi kan akhirnya pesan Menteri Pariwisata yang baru kan kita harus bisa berkolaborasi untuk bangkit dari pandemi kan. Hal-hal seperti ini mungkin nanti bisa dilakukan dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan panjenengan nanti bisa lah nunggu momen lah. Maksud nunggu momen itu mungkin itu harapannya, doanya sekarang, terus nanti besok atau lusa, terus nanti Mas Sony wah ini piye ada hotel, kan kebetulan ada hotel baru yang baru dibangun atau mungkin apa, terus wah ini masuk ini, idenya Mas Sony masuk ini kan, mungkin bisa seperti itu. Oke, itu harapan secara pribadi. Ketika yang di komunitas, apakah memang kembalinya kan ke situ tadi Mas Sony, bahwasanya nek wong arepe berkarya iki wetenge kudu wareg, sing nang omah yo kendile iki jejeg, sehingga imajinasi, konsentrasi itu menjadi lancar. Nah, harapan di teman-teman komunitas itu apakah memang selama ini di dalam berkomunikasi itu sudah rutin berkomunikasi ya. Berarti kan untuk bisa berharap bersama itu kan kira-kira apa ya nek ngarani Mas Sony. Harapan Mas Sony kepada rekan-rekan kan begitu ya. Karena kan saya yakin di situ pasti sering banyak informasi, sering banyak harapan, sering banyak keinginan yang terkadang aku pengen gini kok orang iso ya. Pengen gini kok orang iso ya. Nah, itu caranya Mas Sony untuk bisa tetap mereka itu menjaga komitmen gimana Mas Sony? Cara saya ya yang jelas
kebetulan kan saya juga di komunitas itu kan sebagai apa ya, orang yang ditunjuk memimpin. Sesepuh itu ya. Saya sering silaturahmi di situ. Ketika salah satu dari anggota atau temen itu kok nggak punya kanvas, yang kanvasnya lebih banyak ya tak ambil tak kasih. Jadi bentuk solidaritasnya ini yang tetap dijaga, terus satu sama lain saling memotivasi. Jadi teman-teman tetap kalau untuk berkarya tetap, cuman ya kadang pas lagi semuanya sepi sobek ya udah berhenti dulu ngobrol ngopi. Dan menariknya kalau Mas Sony kan ada satu kegiatan lain yang jadi kalau ngopi udah nggak usah bingung, kopi gunung yang dibawa kan gitu. Dan alhamdulillah kopi gunungnya luar biasa Mas Sony. Terima kasih Sobat Saber, akhirnya sudah sedikit banyak tadi ngobrol bareng dengan Mas Sony Yuliono. Mudah-mudahan harapan, keinginan dan juga hasil ngobrol ini tadi bisa menjadi satu refresh baru, sehingga harapan dari teman-teman komunitas pelukis nanti bisa menjadi kenyataan. Siapapun nanti yang merealisasikan, tapi saya yakin pemerintah Kota Blitar selama ini sudah memberikan sebuah support yang luar biasa. Cuma mungkin masih ada harapan-harapan lain dari teman-teman yang diinginkan, dan itu dan juga tentunya dari teman-teman lain, pelaku usaha yang lain itu bisa kolaborasi dengan teman-teman pelukis, dan teman-teman pelukis kan membuka ruang seluas-luasnya untuk bisa berkomunikasi. Terima kasih Mas Sony, mudah-mudahan tidak kapok, kita nanti bisa kolaborasi lagi, bisa ngobrol panjang lebar lagi di satu momen tertentu, atau mungkin nanti teman-teman komunitas ketika akan menjadikan satu karya nanti dari Kampung Saber dengan tim core medianya, yuk kita syuting bareng teman-teman pas melukis, itu rame itu kan menjadi satu momen tersendiri. Jadi mudah-mudahan itu nanti bisa terwujud di saat pandemi sudah berakhir, karena sekarang kumpul-kumpul ya nggak oleh loh Mas, kuncul korong puluh itu kan nggak boleh ada. Nanti harapannya nanti kita cari lokasi di mana bersama komunitas untuk akhirnya memunculkan ide bareng, nanti kolaborasi dengan kita awali seperti itu. Oke Sobat Saber, terima kasih. Ini sudah berakhir kita dengan Mas Sony untuk kesempatan malam ini. Salam literasi, salam kreatif.